apa yang dimaksud dengan metode ilmiah dan langkah-langkah metode ilmiah. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang keterampilan proses IPA atau sains. Nah, sebelum saya menyebutkan apa saja keterampilan proses pendidikan IPA atau sains, ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan keterampilan proses IPA atau sains? Nah, keterampilan proses sains itu merupakan perangkat kemampuan kompleks yang biasa digunakan oleh para ilmuwan dalam melakukan penyelidikan ilmiah ke dalam rangkaian proses pembelajaran. Nah, dalam keterampilan proses pendidikan IPA, ada pun 3 keterampilan proses yang harus kita ketahui. Yang pertama, pengamatan. Nah, bisa dilihat pada siswa ini sedang melakukan pengamatan dengan menggunakan kaca pembesar atau lup. Nah, dalam melakukan pengamatan itu kita harus menggunakan panca indera. Apa itu panca indera? Panca indera itu merupakan 5 indera yang ada dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat sensori tubuh. Apa saja kelima indera itu? Yang pertama untuk indera penglihatan. Indera penglihatan ada di mana? Indera penglihatan adanya di mata. Lalu selanjutnya indera pendengar. Indera pendengar itu adanya di telinga. Lalu selanjutnya indera penciuman. Indera penciuman itu adanya di mana? Adanya di hidung. Lalu selanjutnya indera pengecap. Indera pengecap adanya di mana? Adanya di lidah. Dan selanjutnya ada lagi. Nah, untuk indera terakhir yaitu indera peraba. Indera peraba itu adanya di mana? Adanya di kulit. Setelah kita melakukan pengamatan, lalu kita membuat inferensi. Apa itu membuat inferensi? Bisa dilihat siswa itu sedang membayangkan atau memperkirakan sebuah pohon setelah ia melakukan pengamatan. Nah, membuat inferensi itu seperti misalnya kalian menjawab soal pilihan ganda. Ada A, B, C, D. Lalu kalian memperkirakan jawabannya mana yang benar pada opsi A, B, C, atau D. Itu yang namanya membuat inferensi. Nah, membuat inferensi itu artinya memberikan penjelasan dan memperkirakan jawaban seperti apa dari hasil pengamatan akhir. Yang ketiga, mengomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Bisa dilihat pada siswanya nih sedang mengomunikasikan hasil penelitian yang sudah dia laksanakan setelah melakukan pengamatan, membuat inferensi, dan membuat laporan baik secara lisan maupun tertulis. Nah, pada siswa ini menyajikan sebuah laporan tertulis yang dia presentasikan secara lisan kepada temannya. Nah, data hasil penelitian kalian itu harus disajikan atau dilaporkan, bisa dalam bentuk tabel, grafik, diagram, bagan, dan gambar yang relevan, dalam artian sesuai dengan hasil penelitian kalian. Nah, selain kita memiliki keterampilan proses sains, kita juga harus memiliki apa? Memiliki sikap ilmiah. Nah, pada sikap ilmiah, sebagai masyarakat ilmiah itu, kita harus memiliki sikap ilmiah. Apa saja sikap ilmiah itu? Yang pertama, mampu membedakan opini dan fakta. Nah, opini itu apa? Fakta itu apa? Opini itu artinya pendapat dari kita. Dan fakta itu adalah kenyataan atau realita seperti ekspektasi dan realita. Selanjutnya, berani mencoba. Kita harus selalu berani mencoba. Seperti Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison itu sebelum menemukan bola lampu
yang saat ini bisa kita nikmati sekarang, dia hampir membakar gerbong kereta untuk menguji coba hasil penelitiannya. Jadi keberanian ini harus didasarkan oleh logika, tidak hanya ingin viral saja. Yang ketiga, kejujuran. Nah, kita harus memiliki rasa jujur. Nah, data yang kita tulis dan kita dapat itu tidak boleh dimanipulasi. Apa data yang kita dapat itu yang kita tulis. Apa yang ada di lapangan itu yang kita tulis, tidak boleh dimanipulasi. Selanjutnya, teliti. Yang keempat, teliti. Misalnya nih, jarak Denpasar Singaraja. Nah, pada jarak Denpasar Singaraja itu untuk mengukur tingkat ketelitiannya itu bisa dalam kilometer. Untuk mengukur jarak antara Denpasar dan Singaraja, berapa kilometer. Nah, kita tidak perlu mengukur dalam meter dan senti. Jadi ketelitian ini tergantung pada objek atau subjek penelitian yang ingin kita teliti. Selanjutnya, yang kelima, kita harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dalam melaksanakan penelitian. Sebagai masyarakat ilmiah, kita harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Yang keenam, objektif. Objektif itu apa? Berpikir sesuai dengan fakta. Nah, di lapangan, dalam penelitian itu harus lebih banyak fakta daripada opini. Dalam artian, apa yang ada di lapangan atau kenyataan itulah yang kita dapatkan. Jadi, tidak boleh mengarang bebas dalam IPA ya. Nah, selanjutnya, yang ketujuh, bekerja sama, karena sains itu banyak sekali bidangnya dan kita harus melibatkan banyak disiplin ilmu dalam menyelidiki satu hal. Misalnya, dalam biologi kita harus meneliti tentang makhluk hidup. Nah, dengan fungsi-fungsinya, di situ kita harus bekerja sama dengan ahli statistik. Nah, makhluk hidup ini hubungannya dengan apa? Memiliki hubungan dengan petugas konservasi hutan. Nah, misalnya di sini kita akan meneliti sebuah hewan apa gitu, maka kita harus bekerja sama dengan petugas konservasi hutan. Selain itu, kita juga harus bekerja sama dengan ahli statistik. Nah, selain bekerja sama dengan petugas konservasi hutan dan ahli statistik, kita harus meminta izin terlebih dahulu kepada siapa? Kepada pemerintah setempat. Jadi, intinya kita harus bisa bekerja sama dalam satu penelitian itu, karena satu penelitian itu melibatkan banyak aspek. Yang ke-8, terbuka dan fleksibel. Kita bisa melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Nah, maksudnya terbuka dan fleksibel itu kita tidak hanya melihat dari sisi fisika aja, namun kita harus melihat dari sisi biologi, sisi kimia, dan sisi sosial. Kita harus fleksibel dalam artian kita tidak boleh kaku. Nah, seperti itu. Yang ke-9, bertanggung jawab. Dalam melaksanakan penelitian, kita harus memiliki tanggung jawab yang tinggi. Dan yang terakhir, dalam sikap ilmiah, yaitu ulet. Apa itu? Kita harus tidak boleh pantang menyerah. Seperti kita berhadapan dengan pandemi COVID-19, kita tidak boleh menyerah hanya karena kita belajar daring dan tidak melaksanakan tatap muka. Tidak boleh menyerah ya, kita harus selalu semangat. Oke, udah siap? Udah semangat? Masih semangat kan?
Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Kegunaan mempelajari IPA. Nah, dengan belajar IPA, kamu mampu untuk yang pertama, meningkatkan kualitas hidup. Misalnya kamu menanam sebuah pohon bakau dari bibitnya. Nah, kemudian dari bibit pohon bakau itu kamu siram dan kamu beri pupuk sehingga pohon bakau itu tumbuh dan berkembang tinggi sehingga pohon itu pun menyebarkan menyebarkan oksigen sehingga kita bisa bernapas, sehingga kita bisa meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, memahami berbagai hal di sekitar kita. Kita harus memiliki dalam sikap ilmiah? Harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Misalnya, mengapa matahari bersinar? Yang kedua, bagaimanakah pohon bakau itu bisa tumbuh dan berkembang dari bibit menjadi